Alhamdulillah Rabbil Alamin wa kafa. Salatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Rekan-rekan sekalian, segenap karyawan dan karyawati UC VVI Club yang saya muliakan, Alhamdulillah Rabbil Alamin, pada sore hari ini setelah kurang lebih 14 tahun saya pengajian di UC, sekitar 14 tahun, karena Bali saja sekarang umurnya berapa Mbak Ibu? 6 tahun. Bali saja sudah 6 tahun. Jogja hampir 12 tahun. Jogja 12 tahun, berarti 12 tahun itu kok 15 tahun. Ya tambah diri lah, ditambah sejak Pak Eko di Mitra. Yang saya berharap salah satu dari pertemuan yang 12 tahun itu mampu mendatangkan rahmat dan ridhonya Allah Ta'ala. Karena salah satu kemuliaan yang diberikan oleh Allah kepada mereka yang mempunyai kawan majelis ngaji itu adalah ketika di dalam surga besok ada Ustadz Baihaqi, kemudian kok di dalamnya nggak ada Mbak Titi, maka Ustadz Baihaqi protes sama mereka, protes sama Allah. Gusti Allah, riyen niku Mbak Titi nate ngaji kali kula, bahkan nate ngerum sareng kali kula. Kok niki kula teng surga Mbak Titi mboten wonten teng pundi? Itu dicari. Makanya saya selalu pesan sama jamaah, kayak kemarin malam minggu di sini, setiap malam minggu pahing itu, pas malam minggu kemarin yang hadir di tempat ini lebih dari 7.000 orang dari Jogja, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Jogja yang paling banyak dari Bantul dan Gunung Kidul. Kalau dari Jawa Tengah banyak dari Klaten dan lain sebagainya. Saya sampaikan kepada mereka, kalau besok ibu bapak masuk surga sementara saya belum ada, tolong saya dicari. Tolong saya dicari. Makanya besok begitu Mbak Titi masuk surga, saya nggak ada, pasti dicari dan nggak akan ketemu. Kenapa? Karena Mbak Titi surga di bagian bawah, saya bagian atas, jadi beda kelas. Levelnya beda, levelnya beda. Maka berharaplah dan mintalah sama Allah agar salah satu pertemuan dari pengajian-pengajian yang kita ikuti ini mampu mendatangkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma. Makanya tadi saya telepon sama Pak Eko, beliau masih di jalan, kebetulan ada pertemuan dengan Mas Andri katanya di UC. Saya bilang, Pak Eko ke pondok, anak-anak ngaji di pondok. Saya pertemuan sebentar terus dengan Andri, nanti kalau selesai saya nyusul. Kebetulan ini masih macet kan. Dan salah satu hubungan yang saya syukuri itu, gimana kemudian perbedaan agama antara saya dengan Pak Eko ini mampu dikomunikasikan dengan baik, sehingga apa? Sehingga walaupun kita berbeda secara agama, berbeda keyakinan, tetapi mampu bersilaturahmi dengan baik. Dan ini saya syukuri, karena hampir semua kafe yang ada di Jogja itu rata-rata agamanya beda dengan saya, beda dengan Mbak Didi, beda dengan Mas Irman. Tetapi mereka mempunyai kepedulian terhadap karyawan yang beragama Islam. Sehingga apa? Sehingga walaupun mereka agamanya beda dengan kita, mampu untuk mengelola pengajian yang ada di kafe. Dan saya menjadi saksi bahwa Bose itu adalah klub pertama, kafe pertama yang memberikan menginisiasi kafe-kafe di Jogja untuk diadakan pengajian. Maka dulu ketika setelah dari Bose, tempat lain kok minta pengajian, pasti mereka mengatakan begini, bagus kita pengajian seperti di Bose. Artinya apa? Kita menjadi tauladan, menjadi contoh bagi kafe yang lain untuk mengadakan pengajian. Maka kita syukuri alhamdulillahirabbil alamin
Mudah-mudahan walaupun ini tidak seberapa barangkali, kecil barangkali di hadapan kita, mudah-mudahan bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Makanya kemudian saya sering bilang sama Mbak Titi, saya sering bilang sama Mas Irman, begitu gampangnya kadang-kadang ketika kita diajak ngaji itu kita meremehkan. Meremehkannya itu macam-macam. Satu, merasa nggak butuh. Yang kedua, alah orang ngaji mau dipotong 50.000 kok. Iki bar gajian duitku, oke, mending dipotong. Gitu. Kemudian banyak lagi alasan, masih ngantuk lah dan lain sebagainya. Maka kalau coba Mbak Titi lihat awal-awal kita pengajian, Mas Irman lihat, awal-awal kita dulu pengajian di kursi, kita itu kompaknya minta ampun. Sholat maghrib berjamaah, kemudian mbak-mbaknya LC ini juga responnya luar biasa, yang datang luar biasa. Saya masih ingat betul itu. Waktu itu kan pengajiannya begini, dari stage pindah ke room 9. Dari room 9 itu lama banget, kembali lagi ke stage. Terus kemudian balik ke hall sampai hari ini. Dan dulu saya melihat ketika kita berada di kafe itu subhanallah. Masih ingat Mas Irman dulu kita sholat maghrib berjamaah. Dan saya merindukan hal seperti itu. Kita awali dengan sholat maghrib berjamaah. Persoalannya apa? Persoalannya begini. Sekarang kalau saya datang ke Bose itu yang sholat berjamaah cuma saya dengan Mas Irman kadang-kadang. Yang sholat itu cuma saya dengan beberapa anak yang di apa namanya? Yang di soundman. Saya juga jarang melihat Pak Pinta ada di soundman gitu. Katanya sholat dewi gitu. Lah, saya pengen ke depannya ini kemudian kawan-kawan mempunyai kesadaran yang sama. Alangkah indahnya kemudian kalau pengajian kita itu kita awali dengan sholat maghrib berjamaah, kemudian kan rampungnya pas nisa itu kita tutup dengan sholat isya berjamaah. Sampai saya dulu bilang sama mbak-mbak LC, mbak-mbak yang di karaoke, kalau memang tidak punya ruko, saya belikan. Kalau memang tidak punya mungkin untuk sholat, saya subsidi, saya belikan semuanya. Ini yang saya lakukan sama mbak-mbak yang ada di Sarkem. Mereka hampir setengah tahun sekali saya bagi. Saya tawarkan kepada mereka yang belum punya Al-Quran, minta Al-Quran silahkan minta sama saya. Yang butuh mukena, mau sholat nggak punya silahkan minta sama saya. Kadang-kadang malah langsung salah tanggap barang. Iki mukena apa Gus? Mas kawin matamu aku. Mau tak Sarkem mau 200 saya mas kawin. Ini boyok remo. Kadang-kadang takon, ikhlas apa mboten Gus? Kalau jawab ikhlas, syaratnya apa? Dinggo sholat, aja dinggo lemek. Aku ya ngono ta. Dinggo lemek lagi apa? Malah gelap barang. Nah, maka saya perlu mengingatkan kawan-kawan di sini yang saya muliakan kawan-kawan, akan saya bacakan satu baca tuh. Enggak mau baca. Soalnya dia gak ini kalau bayi kalau gua hati-hati orang terima tamu aja begini Pak Bayaki nanti kalau Pak Bayaki pengen cari Mbak Titi ya. Tapi gimana tak nikahkan dengan Mbak Titi hari ini loh. Janda itu kan malingnya gampang kan. Dia minta saya jadi wali selesai. Kan keren loh. Saya nikahkan Ustadz Bayaki dengan Mbak Titi dengan mas kawin surat Ar-Rahman. Wah. Bisa. Nanti jalan Mbak Titi rapi orang tamu dosi. Nanti mas kawinnya beda. Dengan mas kawin seperangkat alat maksiat beserta botol-botolnya. Kita diingatkan oleh Ibnu Athaillah Al-Askandari dalam kitab Hikam. Ini mergo awakmu ngaji di pondok ya tak wacake kitab bener-bener ora kaya cah pondok. Ihalatukal akmal ala wujudil firaq min ra'aunatin nafsi. Menunda amal perbuatan, menunda amal kebaikan karena menanti kesempatan yang lebih baik itu adalah merupakan suatu tanda kebodohan yang mempengaruhi jiwa. Saya banyak ketemu kawan-kawan kalian ketika diajak ngaji, ketika diajak ibadah, alasannya apa? Sok wae. Lapis metu saka Bose. Apa kalian gak ingat begitu banyak kawan-kawan kita yang di Bose belum sempat keluar dia sudah mati duluan. Saya masih ingat betul dulu yang Mbak JRO yang nabrak gerobak bakul sayur di Monjali, namanya siapa dulu Mbak itu? Dinda. Itu
Dia pulang mendekati subuh, di Monjali itu nabrak kerombong sampah, kerombong sayur, ibu-ibu penjual. Jatuh, gak luka, gak berdarah sama sekali, dia mati. Mati. Coba. Atau dulu salah satu jamaah saya, anak Temanggung, dia soundman di kafe yang lain, dia pulang ke Temanggung dan nyampe depan Samsat karena barangkali dia ngantuk, naik motor jelungup. Kemudian apa? Ditampani karo bis, mati. Kita nggak pernah tahu. Yang menjadi persoalan itu apa? Yang menjadi persoalan itu adalah kita kenapa kok berani mengatakan sesuk wae. Sok kapan-kapan meneh. Sok laku wis metu saka bose. Ayo coba pertanyaan saya, tolong dijawab. Adakah di antara kita ini yang bisa menjamin umur kita sampai besok kita keluar dari bose? Nggak ada yang bisa menjamin. Maka sekecil apapun kesempatan itu yang diberikan oleh manajemen bose kepada kita, seharusnya kita maksimalkan. Gak harus kemudian Mbak Titi, Mas Rim ini jual untuk ngajak kalian ngaji. Karena apa? Ini kebutuhan kita. Maka saya dulu pernah bilang loh, kalau orang-orang kayak saya, orang-orang kayak Pak Baihaqi itu melihat orang karaoke masih pengen, itu juga dibalik. Anda yang biasa karaoke seharusnya juga mempunyai keinginan yang sama ketika melihat orang yang ngaji. Maka coba kalau kamu mau tahu, Mbak Sarkem itu setiap malam minggu pagi pengajian di sini, mereka nyewa bis untuk berangkat pengajian di pondoknya Gus Miftah. Mereka hadir. Bah, besok kita hadir. Kenapa saya bilang kamu mau hadir? Saya malu, Bah. Apa kan pengajian baik sama kita, masa kita nggak pernah ngaji di sana, dan kita nggak pernah tahu sampai kapan umur saya. Mereka uyuran untuk nyewa bis supaya bisa hadir di tempat ini. Karena kalau malam minggu pagi di sini bisnya ratusan. Kereta mini itu odong-odong itu puluhan. Sayangnya begitu banyaknya jamaah. Dan salah satu bis itu adalah merupakan bisnya anak saya. Saya tanya, Mbak, kalau pulang ngaji kan baru jam 12, gimana? Langsung tidur? Ya enggak, Gus, mana-mana, yang magawe meneh. Laris, Mbak, ya laris lah, berkah pengajian. Mbakmu laris. Berkah pengajian. Lah, ini saya nggak menuntut kalian untuk datang malam minggu pagi di pondok, tapi minimal apa? Pengajian-pengajian yang dilakukan di Bosik itu harusnya menjadi penyejuk dahaga kalian selama 2 minggu kalian beraktivitas seperti itu. Maka kemudian ketika datangnya waktu pengajian itu seolah-olah apa? Kemarau panjang yang kemudian oleh Allah diturunkan air hujan di dalamnya. Artinya apa? Kebahagiaan yang luar biasa, kesejukan yang luar biasa. Begitu di broadcast barangkali diumumkan di grup sesok pengajian, kamu jawab yes. Bila perlu apa teman-teman kamu japri, kamu ajak untuk berangkat ngaji. Maka kalau kemudian kalian baca dalam surat Yasin, Allah Subhanahu wa taala berfirman apa? Wa jaa'a min aqsal madinati rajulun yas'a qala ya qaumi tabi'ul mursalin. Telah datang dari sudut kota Madinah seseorang laki-laki yang datang dengan tergesa-gesa. Seorang laki-laki ini bukan kiai, dia bukan wali, dia bukan nabi. Tetapi apa? Matinya laki-laki ini ditangisi oleh malaikat. Begitu dia mati, para nabi nangis. Begitu dia mati, malaikat nangis. Pertanyaannya, kenapa dia bukan siapa-siapa ditangisi oleh malaikat? Jawabannya sederhana. Karena begitu dia hidup di dunia, sering ngajak teman-temannya untuk ikut pengajian. Hanya ngajak tok, bro. Sesuk ana pengajian kowe melu yo, kalau ana kiai ngaji kowe melu, kalau ana nabi ceramah kowe rungokno. Ternyata apa? Begitu dia mati ditangis oleh malaikat. Maka langkah kemudian indahnya ketika Mbak Titi mengatakan sesuk pengajian Bose. Ketika di-share di grup, kamu jawab teman-teman kamu. Siapa tahu dengan jalan kamu mengajak itu mampu menurunkan rahmat Allah. Kan saya selalu bilang, saya tidak pernah ngurusi dosa pribadi seseorang. Saya punya dosa pribadi, kalian punya dosa pribadi. Dan dosa pribadi itu urusan pribadi masing-masing. Tetapi alangkah indahnya kemudian ketika dosa pribadi itu kita tutup dengan amal sosial. Karena begitu Anda ngajak orang lain ngaji, berarti Anda melakukan amal soleh. Yuk sesuk pengajian yang pondoknya Gus Miftah. Yuk besok pengajian rutinan di hall Bose. Kamu ikut japri saja. Atau minimal Mas Hirman atau Mas Pinta ini ngalahin 2 minggu sekali bikin apa namanya? Bikin poster.
Yuk besok hari Sabtu tanggal sekian kita pengajian di Hall Bose, mohon kedatangannya. Dikasih gambar yang bagus. Jangan kalah dengan waro-waro event dong. Kalau waro-waro event kan ngeri, wow, free flow, wow, ngombe vodka Samudare, wah, cukup 100K. Lah ngene di waro-waro ini kok. Masa kita pengajian enggak? Dulu awal-awal BBM itu hampir tiap hari Mas Irman itu BBM saya, berkah saya. Ayo, free room. Wow, untuk Gus free lady Samudare. Wah, ya kenapa modal oleh LC itu? Keracunan susu kadaluarsa sana. Lah ini kebaikan-kebaikan yang bisa kita lakukan. Kenapa tidak kita coba? Cuma Pak Edi, manajemennya kita baikkan. Setiap kali pengajian Mas Pinta bikin poster. Saya di grup, mbak-mbaknya minimal pasang di status WA-nya, status Facebook dan sebagainya. Hari ini kita pengajian. Saya berharap itulah yang kemudian mendatangkan ridho Allah, kita menjadi rojul seperti yang Allah katakan dalam surat Yasin. Dia mati, dibuka pintu langit ini bergetar. Dia mati, penduduk langit ini menangis. Padahal dia bukan siapa-siapa. Artinya apa? Kalau kamu pengen melakukan kebaikan, nunggu kamu keluar dari Bose. Pertanyaannya kapan kamu keluar? Walaupun saya tidak meyakini bahwa akan ada LC Bose yang pengen jadi LC selama-lamanya di Bose. Nggak mungkin. Kembali ini nggak keluar karena dia bukan LC. Karena dia bukan LC. Coba kalau ada LC seumur Mbak Titi, saya bilang siapa? Paling Ustaz Bayhaqi. Ayo iya. Iya, sebelum saya lanjutkan, nyanyi Tat. Jadi suaranya bagus. Ustaz Bayhaqi nyanyi. Res, operatornya mana Res? No penung soreng dulu. Ayo, Ustaz nyanyi Tat. Ini soundnya lumayan bagus karena juga sound alumni Bose. Sama makanya BMB. Ya kan itu kan BMB. Ini sebelum puasa kemarin saya bilang sama Pak Eko, gue di salon terah. Oke, pasang di pondok. Oke. Saya dikasih 8 atau 12 kalau nggak salah. Cuman persoalannya ini seharusnya indoor dipasang di outdoor. Ayo Tat, nyanyi Tat. Susu kayak rum gitu dulu. Sini wis ono, ayo. Mbak-mbaknya itu kemarin zam-zamnya Abah ada, tolong dikasih zam-zam, kamu nih bedusone hilang. Res, ilengke zam-zam Res. Sajadah cinta. Wow. Nanti malam kamu datangi Mbak Titi, sajadahnya digelar, langsung berdua sholat di bawah mihrab cinta. Iya, keren sekali. Coba minta zam-zam sama kurma. Ini yang pernah membawakan adalah Ustadz Imam Sabira, seorang hafid Al-Quran. Kurang kenceng Mas. Hatiku takkan berpaling, Quran tak pernah tergoyah lagi. Cintaku telah terpaut, suci murni dan tak tergoyah lagi.
IPLC lanang. Katanya paling mbak IPLC lanang. Semua tante-tante. Kamu handle siapa? Bayhaqi. Langsung dia takbir. Allahu Akbar. Langsung KUA. Langsung KUA. Jadi kawan-kawan begini, jangan kemudian Anda mengatakan begini, Allah, aku kira melu ngaji we rezekiku lancar. Aku ra salat we rezekiku akeh. Aku ki nakal ndablek ngene rezekiku. Itulah apa yang dikatakan oleh Al-Qur'an yang namanya istidraj. Hati-hati. Hati-hati. Ketika kamu merasa salatmu bolong, puasamu bohong-bohongan, kemudian apa? Rezekimu cukup, kesehatanmu baik-baik saja, duitmu oke, padahal kamu nggak pernah ibadah. Hati-hati, itulah istidraj. Dan Allah akan memberikan pembalasan yang luar biasa. Hati-hati. Kamu jangan mengatakan aku gini nih, orang sholat orang ibadah ya, rezekiku lancar, tamuku paling oke, jam sing paling apik nih busi kan. Barangkali server mengatakan best server nih busi kayak aku, padahal aku rata sholat. Itu yang disebut oleh Allah istidraj. Istidraj itu apa? Dilulu kalau dimanja sama Allah. Semuanya dikasih kemudahan oleh Allah. Padahal apa? Akan ada pembalasan yang luar biasa pada hari pembalasan. Makanya kalau saya kemudian apa? Saya tidak pernah menghakimi kelakuanmu. Saya tidak pernah mengatakan kamu salah, saya tidak pernah mengatakan kamu rusak dan lain sebagainya. Tetapi apa? Saya selalu mengatakan begini, memang surga belum ada jaminan bagiku. Dan nerakamu itu bukan urusanku. Tetapi nggak ada salahnya aku ajak kamu. Kalau kemudian orang mengatakan hijrah itu harus meninggalkan kejelekan semuanya menuju kebaikan, salah. Hijrah itu adalah proses menuju baik walaupun cuma sedikit. Kan begitu. Jangan saya paling malas mendengar begini, teman-teman mengatakan, aku pilih sholat mendengar aku mabuk. Toh orang yang mabuk sholatnya tidak akan diterima oleh Allah 40 hari. Ini alasan klise. Ini hadisnya orang normal. Kalau saya ngaji di pondok di sini dengan jamaah umum seperti malam minggu kemarin, orang yang mabuk sholatnya tidak diterima 40 hari itu normal. Sementara kalau hadis ini dipakai kamu, nggak cocok. Kenapa? Karena kalian abnormal. Kalau ngenteni orang mabuk, ngenteni orang ngombe, kapan awakmu orang ngombe? Wong cangkemmu doyan. Orang main jaluk kalau tamu. Nanti aja nanti kalau istirahat. Orang main jaluk kok. Maka saya bilang sama Pak Eko, sak janjane tugasnya anak-anak itu apa? Tugasnya anak-anak itu bukan untuk minum, tapi bagaimana caranya tamu supaya beli minuman sebanyak-banyaknya. Yang minum siapa? Ya biarkan tamu. Kan logikanya begini, mbak-mbaknya kan tiap hari kerja. Katakanlah masuk sore pulang jam 2 malam. Jam 2 malam, handling katakanlah 3-4 jam. Kalau tiap malam kamu minum, siapa yang menjadi pertaruhan? Perutmu. Ya kalau minumnya cuma sekedarnya, tapi lah cangkemmu doyan. Ayo. Padahal tugas kamu itu piye carane tamu open board sebanyak-banyaknya, kamu minum sedikit-sedikitnya. Ini kan kebalik, malah nantang-nantang karo tamu. Ayo om, lak lawaran wani piro. Wani pirang detik, blok 200.000. Ger matamu ger. Artinya apa? Kita sendiri tidak bisa memproteksi tubuh kita sendiri. Maka saya bilang, cukup bodimu yang bermaksiat, hatimu gak usah ikut-ikutan maksiat. Karena buat ini. Cukup bodimu yang mabuk, hatimu gak usah ikut-ikutan mabuk dengan kahanan. Artinya apa? Cukup bodimu yang bermaksiat, hatimu jangan bermaksiat. Jangan pernah Allah hilang dari dalam hatimu. Allah hilang dari dalam jantungmu. Allah hilang dari dalam jiwamu. Diopeni Allah. Dengan mengatakan apa? Gusti yang kula tasik maksiat. Tetapi saya tidak akan pernah meninggalkanmu Tuhan. Ini yang menjadi soal apa? Begitu kita ketemu tamu, HP kita, terutama mbak-mbaknya ini udah mulai. Banyak saya jumpai kasus mbak-mbak itu kemudian kehilangan agama hanya gara-gara cangkeme tamu. Dia pusing kalau tamu. Saya beberapa kali dicurhati.
Gus, alhamdulillah saya mau pasangan hidup saya, jodoh saya. Apa? Tapi saya bisa menikah dengan dia syaratnya satu, karena kita beda agama, ya saya beda agama. Padahal apa? Kadang-kadang cuma diambil madunya, begitu madunya hilang kamu dibuang. Saya paling tidak suka kemudian disuguhkan kepada curhatan mbak-mbak atau mas-mas orang yang pindah agama dari agama A ke agama B atau sebaliknya. Karena itu repot mas, repot. Saya paling tidak suka membicarakan hal seperti itu. Artinya apa? Kalau kemudian kamu kembali ke persoalan sholat tadi itu, aku lah ngenteni sholat ketika saya sudah tidak mabuk. Saya mau tanya, kapan kamu tidak mabuk? Minimal kapan kamu tidak minum? Habis waktumu sia-sia. Padahal sekarang ini mohon maaf semakin kesini semakin takut. Kemarin terakhir siapa? Kawan saya Gareng Rakasi. Ini masaknya lagi. Trio gam itu kan? Guyonan ala Mataram itu. Guyon ala Mataram. Wisben, Jonet, Gareng. Ini terkenalnya minta ampun sekarang di Jakarta. Jam 6 sore dia terbang dari Jakarta. Jam 10 malam krosot dadane sesek. Cuman kesek kok. Minta dikerokin, bawa ke rumah sakit. Mati. Dan lebih menangsannya lagi apa? Beberapa bulan yang lalu dia mengatakan sama saya, "Gus, saya mau umroh. Saya udah daftar." Dia menikah dalam keadaan Islam. Dia pernah ikut saya safari Ramadan keliling Pulau Jawa ini sebulan selama bulan Ramadan. Kemudian apa? Naudzubillah min dzalik. Kemarin dia mati didandani ala Nasrani. Konflik keluarganya antara istri dan ibunya. Yang setahu saya dia muslim, yang menurut istrinya ini muslim, tetapi menurut ibunya ini masih Nasrani. Akhirnya apa? Konflik. Yang istrinya minta didandani secara Islam menggunakan kain mori, sementara ibunya menginginkan dia didandani menggunakan jas ala Kristen. Saya tidak mempermasalahkan Garengnya. Wallahu a'lam bishawab, dia agamanya apa. Tetapi inilah yang terjadi bila kita meremehkan agama. Maka ketika orang ribut, kolom agama dalam KTP dihapus, itu gak penting. Saya menolak. Karena itu identitas. Kalau sekarang Mbak Titik mati di jalan, belum kenal dengan Mbak Titik. Mbak Titik mau diopeni dengan cara apa, agama apa. Itu pertama kali yang dilihat apanya? KTP-nya. Maka ini orang aneh ketika kemudian dia mengatakan kolom agama itu tidak penting. Penting. Jangan mempermainkan agama. Contoh orang mempermainkan agama. Pacarku kayak Kristen kok, aku tak nikah di gereja BCA. Besok balik nih Islam. Ini namanya orang mempermainkan agama. Atau sebaliknya, aku pengen nikah dengan pondok Gus Milah dengan cara Islam. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Toh ini hanya formalitas. Besok begitu saya menikah akan kembali kepada agama saya lagi. Ini orang mempermainkan agama. Dan ini kalau mati yang terjadi seperti ini. Kira malaikatnya medase dong. Jadi jadi agamanya umroh gitu. Kita ingin ngarepin umroh, saya ingin nganggo dasi. Maka saya pesan sama Pinta, kamu besok matinya daun pisang saja. Begitu masuk liang kubur di situ, takone para malaikat, "Man rabbuka, sapa Gusti Allahmu?" Kamu jawab, "Sorry, aku arem-arem." Ora takoni. Ora bakal takoni langsung diuntal karo malaikat. Punya karo malaikat. Ini orang yang meremehkan agama. Maka saya di mana-mana teriak-teriak. Saya nggak setuju kalau kolom agama dalam KTP dihapus. Ngawur. Makanya mbak-mbak yang saya muliakan, mas-mas yang saya banggakan, tolong kesempatan-kesempatan seperti ini langka. Ketika datangnya pengajian ini kita sambut dengan meriah. Yus minimali kaya wong Nasrani dina Minggu seneng ning gereja, wong Islam ki seneng Jumatan gitu. Karena apa? Jumat itu merupakan tuannya hari. Lebarannya umat Islam terbesar itu adalah hari Jumat. Karena yang mulai Jumat itu Sayyidul Ayyam. Karena Jumat itu adalah tuannya hari. Maka tidak layak bagi kalian yang merasa muslim, saya nggak usah Jumatan wong saya masih ngintip. Naudzubillah min dzalik. Sehingga kemudian apa? Lumrah. Kalau selama ini kamu kerja di Bose nggak ada peningkatan sama sekali. Peningkatan minimal apa secara ekonomi. Kenapa? Karena kamu melupakan dengan dia yang memberikan ekonomi kepada kita. Persoalannya itu. Aku yo kenal awakmu bareng iki suwe lho. Ini kadang-kadang belas rada peningkatan nih kok. Kenapa? Karena kita meremehkan kepada dia yang memberikan rezeki kepada kita. Allah, aku ngaji yo jomblo kok. Nyantai dulu. Sejomblo-jomblonya kamu pasti akan berhasil.
Gimana berakhirnya? Kalau nggak di pelaminan, minimal di pemakaman. Modal. Kita kan kerja di Bose, yang kita kejar cuma dunia. Dunia. Ngomong golek gaji, golek tim, golek seneng itu kan dunia. Alangkah hinanya kemudian ketika kita mengejar dunia itu tidak melibatkan Allah. Tidak melibatkan Allah. Aku ngaji karo awakmu ya. Kok takon Mas Herman, Mbak Titi, saksi awal saya ngaji di kamu. Saya dulu kalau masuk room 9, room 10 itu kalau berangkat pengajian hujan saya nggak pede. Mas Bintang masih di Jawa waktu itu ya, sebelum ke Bali ya? Oh, dia dulu nikah dengan orang Mergangsan. Masih ingat ya? Ya, istri lama. Karena setiap kali saya jumpa dengan Pak Bintang, istrinya gitu soalnya. Terakhir saya ngelatak ketemu ini Gus istri saya yang baru. Luar biasa, mana galak men. Aku ning Bali ning piro Mas Dirman ya bojone beda. Ning Yojo beda meneh. Kok ning pondok entuk meneh tak ajar. Ya celutak iki. Mudah-mudahan yang terakhir lah ini lah. Wis lahir anakmu. Anak saya nomor piro? Anaknya baru kabeh. Oh iya, anaknya sebelum baru kabeh. Elok. Saya ingat betul dulu ketika saya masuk room 9 itu. Dulu kan kadang-kadang kita room 9, teman-teman Nasrani room 10. Ya kan teman-teman Nasrani bawa gitar. Dulu ada yang tanya, Gus itu kenapa bawa gitar orang Nasrani? Soalnya sambil nyanyi-nyanyi. Kok kita nggak bawa? Kita bukan gitar, bawa beduk. Nah, modal kalau pengajian nyanyiin beduk pondok aja. Ya Nasrani kan kalau sembahyangnya nyanyi jadi mereka bawa gitar. Saya ingat betul. Masuk room 9 dalam keadaan basah kuyup, mergo kudanan. Kena air hujan, berangkat. Dan keadaan kita waktu itu sama. Cuman persoalannya, perbandingannya kemudian adalah saya punya pengalaman bagaimana kemudian setiap masalah yang saya hadapi saya selalu melibatkan Tuhan. Bahwa kemudian 99% walaupun itu usaha kita, tapi 1% lebih hebat daripada 99% itu ada campur tangan Tuhan. Nah dalam wilayah ini kita kurang di sini. Maka kemudian apa? Begitu uang kita terima dari pekerjaan kita tidak pernah memberikan nilai manfaat yang lebih, tidak adanya keberkahan dan lain sebagainya. Makanya saya kemudian senang kalau diwaduli Mas Herman bilang alhamdulillah sudah bisa nyicil perumahan. Ini bagi saya peningkatan. Dan ini seharusnya semuanya teman-teman seperti itu dong. Orang setiap tanggal tua statusnya kodok ngonek-ngonek ke Gusti Allah. Lah tanggal nomor buayane ra umum. Alhamdulillah gajian, madya. Status ning pet. Nyalon dhisik men ra dia. Apa hubungane nyalon karo edan? Lanti duitnya kadang ning statusnya ning Hartono Mall, JCM, Amplas, ngadem dhisik. Wah, biayane gitu. Duit gajian. Ya kan? Lah kancane cangkeme atos dituku. Lha karo gare cangkeme tuku sisa. Gayane ki ra omong wae. Begitu tanggal tua, alah. Ora gajian, ora nomotik, doyok yang Mbak Titip kon bayar kreditan bajuan lah. Jadi tuku baju nih Mbak Titip ora mergo butuh hasil, ya mergo wedi barang iki. Ora tuku tak ajar. Jadi ini model baru. Jadi yang modelnya mau ngono-ngono gitu. Saya kan saya nggak bajunya awakmu cah. Karena kalau dipakai Mbak Titi, saya yakin nggak pantas. Ya mungkin Mbak Titi nggak baju ala LC kan. Ya bentuknya kayak ngopo. Malah kayak kodok perka. Karena apa? Kita tidak pernah melibatkan Allah. Kalau kita melibatkan Allah Mas Herman, kalau waktunya Idul Adha Mbak Titi ngejak kalian korban itu nggak pusing sudah. Saya nggak perlu jalur tombokan yang rokok saya nggak perlu jalur tombokan Pak Eko. Kenapa Gus?
Iki bocah-bocah bosi urunan korban mulai 16 juta sampai 20 juta tomboki. Akhirnya saya minta Pak Eko. Ini orang segini banyak, beli sapi satu nggak kuat. Selama setahun kita dikasih kenikmatan oleh Allah. Bahkan banyak puasa yang nggak libur, buktinya puasa banyak yang ke Bali, kerja di Bali. Ini setahun sekali kita beli sapi satu nggak kuat. Kenapa? Jawabannya adalah dari tadi yang saya bacakan, apa? Menunda amal perbuatan kebaikan karena menanti kesempatan yang lebih baik itu adalah merupakan tanda kebodohan yang mempengaruhi jiwa. Maka orang-orang yang menunda amal itu alasannya kenapa? Satu, karena ia lebih mengutamakan duniawi daripada mengutamakan Allah Ta'ala. Jadi urip itu mau ukur karo bondo. Karena apa? Kalian terbiasa mengukur orang itu dengan harta. Maka kalian juga pengen kamu diukur dengan harta. Maka begitu kamu datang, lihat orang datang dia tempat jam, mereka apa Rolex apa duduk. Tidak tentunya. Sandalnya apa? Kan begitu. Tasnya LV apa ora? Hermes apa ora? Sepatunya Gucci apa ora? Karena apa? Selama ini kita dididik untuk materi. Seharusnya itu hanya berhenti di wilayah pekerjaan. Di dunia nyata kembali semuanya seperti normal seperti biasanya. Aku kira seneng ini loh, Cak. Awakmu server ketemu karo tamu sugih, diajak melaku karo tamu. Begitu mudun sama mobil tamu, kamu berlagak seolah-olah seperti tamu. Gawayane ra opo. Mentang-mentang karo tamu ini diajak mangan sing larang-larang, begitu mudun sama mobil tamu seolah-olah kamu yang punya mobil. Langsung sempake tambah seset. Wah. Ya toh, sidik angop. Oh ya Allah. Kan diajak gayane. Kamu boleh kenal dengan tamu yang kaya-kaya di kursi, bahkan harus itu menjalin relasi dengan mereka, silaturahmi. Siapa tahu rezeki kamu dititipkan oleh Allah melalui mereka. Mari muskilah. Ini Yuda tak suruh ke sini. Kebetulan dia nyervis motor gede saya mau bawa ke sini, tak suruh ke sini. Ini Yuda dulu banyak kemudian dapat kesempatan untuk berkarya gara-gara apa? Silaturahmi. Kamu boleh, tapi jangan kemudian kamu berperilaku seolah-olah seperti orang itu. Mau buat diajak mangan yang cak gundul, mangan kepiting, entak sejuta umpamanya. Sesuk ngebaleni dhewe, ya gajimu sebulan ambiar tur. Arep ya. Ini yang sering terjadi. Pola manajemen kita itu salah itu. Salah semuanya. Begitu tamu HP ini iPhone X umpamanya. Padahal selama ini kamu pakai cross. Aku harus menyesuaikan ini. Enggak kalah gaul dengan tamuku. Ya, biar emang-emangi kasbon. Ya aku cukup cross lah apa-apa. Aku yakin kemarin kamu Imlek ikut merayakan. Bukan karena kamu keturunan Cina, tapi HP-mu Cina. Merayakan ya apa-apa. Kan begitu. Aku dulu begitu Mbak itu. Jadi Pak Eko bilang, Gus coba dipelajari. Anak-anak itu kenapa toh banyak yang hidupnya tidak mapan, morat-marit pada dia ikut saya kerja bertahun-tahun. Saya pelajari gara-gara salah satunya itu. Karena apa? Selama ini kamu mengukur orang dengan harta benda, kamu mengukur orang dengan harta, maka kamu pun akan diukur orang dengan harta. Dengan harta. Maka saya selalu mengatakan sama kalian, ketika Allah mengatakan walau syi'na la rafa'nahu bihi, tadi dibaca tak? Ikram ayat tak? Walau syi'na dibaca tak? Gua tak kayak film Ustaz, kalau. Sok ning bali tak ajak wis. Jadi sonakane ngono maksudnya. Ya ta? Walau syi'na la rafa'nahu bihi. Walakinnahu akhlaqal ilal ardi wa taba'a hawa wa masaluhu kamasalil kalbi in tahmil alayhi yalhas aw tatsruku yalhas dzalika masalul qawmil ladzina kadzabu bi ayatina faqsusil qasas la'allahum yatafakkarun. Asy-syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau syi'na larafa'nahu biha walakinnahu akhlada
فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون ساء مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون بل يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون صدق الله العظيم. Subhanallah. Makasih, Nak. Jadi ayat yang dibaca Ustadz Bayaki tadi itu apa? Surat apa tuh? Surat Al-A'raf. Al-A'raf. Walau syi'na. Jadi ketika kamu bekerja, tolok ukurnya itu adalah duniawi. Kita mau sugih, kita mau kiri, itu boleh. Wong dunia kamu juga seperti itu. Dulu teman-teman kalian di kafe lain juga sama begitu. Anak itu diajari psikologis tamu. Oh lah tamu ini duwe duit. Tamu ini mau dulu omong tok. Tamu ini model ini biasanya nyah-nyoh. Tamu ini pelit. Jadi nanti nggak ada lagi. Kemudian ketika kamu belajar seperti itu, mbak di PHP sama tamu nggak mungkin. Kenapa? Karena sudah tahu psikologisnya tamu. Nah, itu tolak ukurnya apa? Ketika bekerja. Tapi ketika kamu kembali ke rumah ya sudah, tolak ukurnya bukan itu. Tapi sebagai hamba Allah, sebagaimana layaknya manusia. Maka di sini tadi Allah mengatakan apa walau syi'na la rafa'nahu biha.
Seandainya Allah pun ketika menghendaki mampu mengangkat derajat mereka setinggi-tingginya. Tetapi apa? Walakinnau akhlata ilal ardi. Tetapi mereka cenderung kepada dunia. Wattaba hawa, dan mengikuti hawa nafsunya. Maka orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya, apa kata Al-Quran? Famasaluhu kamasalil kalbi. Orang-orang seperti itu perumpamaannya seperti anjing. Jadi mohon maaf bro, orang itu kalau hanya ngejar dunia tok, kata Al-Quran itu kelasnya mau kaya asu, tak kan? Mau kaya asu. Kalau saya punya prinsip begini, dunia itu kayak parfum. Apa kayak parfum? Cukup dipakai, nggak harus ditelan. Arep nguntal parfum mau kan nggak mungkin. Dunia itu menurut saya hanya seperti parfum, hanya untuk dipakai, tidak untuk ditelan. Karena kalau parfum itu kamu telan, gue mau dari keracunan. Sama ketika kamu menempatkan dunia di dalam hatimu, itu kelasnya seperti anjing. Iki tanggoku duwe kirek kabeh. Tanggoku ki dikirek tak diteni, kirek kae. Ciri-cirinya apa? Intahmil alaihi yalhas. Ketika anjing itu kamu halau, dia akan menjulurkan lidahnya, melet-melet. Jawabnya melet toh, pantas kita itu. Mau nasi dua belasan rono, dicikat taruh kiri. Hop hop hop. Hop hop hop. Laku isin toh. Ono tak bose kok cikat kiri, tak bualang kiri nganggo watu. Dia kono ndase bengok, kengeng. Kudune ning mburi malah pas bose nongkrong ning ngarep dilekke karo kalkun. Kucur. Akhirnya mlebu rene dilekke karo babon. Pokok. Anjing itu kalau dihalau, dia menjulurkan lidahnya. Autajruhu yalhas. Demikian juga sebaliknya, ketika anjing itu kamu tinggalkan, dia juga tetap menjulurkan lidahnya. Tak takon lho, ngopo kira kok cangkeme ilate melet-melet. Dia seolah-olah satu, pengen memakan dunia seisinya. Padahal kamu lihat, begitu anjing itu dilempar satu tulang saja, wes senengnya ramu. Lah, saoke-oke awakmu ngoyak bondoy tak kan. Manganmu cukup sak kono kok, sak piring. Tak piring. Oh menang kaya aku sardian mangan ini. Apa-apa nolak. Bukan kok saya enggak doyan, saya batasi. Saya dulu pemakan kelas berat. Saya itu sama istri itu kalau ke Bali itu, ke pinggir pantai apa itu Bali yang restoran itu, Jumbaran macam-macam itu kalau makan semuanya dibeli. Karena apa? Awak makannya oke kok. Orang Bali kelasnya mau makbeng. Saya ketahui suara tuh. Saya itu pemakan kelas berat. Saya cuma mikir begini, masa ya uripku mung tak entek di mangan tok. Maka sejak saya punya pemikiran seperti itu, saya batasi makan. Saya senang puasa. Saya puasa Daud. Saya makan sehari cuma sekali. Dan seterusnya. Aku memikir, masa uripku mung tak entek di mangan tok. Awakmu yang ngono, tanggono ku apa dituku. Begitu tanggal tua. Sego kucing. Kafe 3 caret. Ngono kuwi iso nggih meh HP pacare. Ning tanggal tua moro ning kos-kosan pacare nggawa sego kucing. Uripku tanpa dirimu seperti sego kucing tanpa karet. Ambiar. Cangkem. Sing utek jawab omonganmu kaya lemah lentik. Lunyu terkliwit. Seperti anjingnya. Makanya bersyukurlah kamu di tengah-tengah gemerlapnya dunia malam seperti itu. Kita dikasih kesempatan oleh Pak Eko melalui manajemennya untuk mengadakan pengajian seperti ini. Saya ngaji ini oke. Aku ini senengnya ra mergo awakmu teko. Kenapa saya seneng? Mergo awak mendapatkan hidayah dari Allah Ta'ala. Kok orang ono sing ngaji, aku susah ya orang kok mergo ra teko. Berarti kamu dijauhkan dari Allah Ta'ala. Apa namanya sampai sakmono awak? Kula awakmu duwe ati lho, iso mikir sampai segitu lho. Kowe iki teko melu ngaji rutinan ning bose 2 minggu sekali kae, sing ndadekke aku bungah kuwi mergo awakmu pikantuk hidayah Allah.
Kok awakmu rata kok berarti awakmu didohke karo Allah. Atau jangan-jangan kamu seperti pisang. Apa gue punya jantung tapi gak punya hati. Jadi langsung mikir sama ngono ki, Pak. Katanya Mbak Siti yang ngono gitu, duwe jantung tapi ra duwe hati. Bener rapi-rapi. Duwe jantung ra duwe. Tapi prinsipnya Mbak Siti jelas kok. Hidup harus bermanfaat dan tidak harus terkenal seperti jantung yang senantiasa berdenyut dan memberikan kehidupan kepada tubuh walaupun tidak pernah dilihat oleh orang lain. Neng yo mau ora tuku baju ini Mbak Titi aja. Ini ngenyek banget tuh. Kenapa saya bilang seperti musuh dendammu terbalaskan? Jadi orang-orang yang hanya mengejar hartanya. Itu dulu, ada pertanyaan silakan. Jam-jamnya sama kurmanya bawa sini tak? Ayo, sambil tanya jawab ada pertanyaan silakan. Bunda, kurmanya bawa sini Bunda. Bunda sini. Monggo teman-teman yang ingin bertanya. Kalau nggak ada yang bertanya, saya mau bertanya. Pada Mbak Titi. Seperti beberapa Bilamar, Pak Titi. mobil pernikahan. Wah. Seperti beberapa waktu yang lalu, ketika saya habis mengisi di Bose, Bu Titi sama Mas Her gantikan, beliau dan teman-teman pengen mengunjungi panti asuhan ya Mas Herman. Pengen sekali silaturahmi ke panti asuhan. Mungkin Gus bisa memberikan fadilah sedikit banyak tentang apa namanya silaturahmi ke panti asuhan tersebut. Terus baru Ya, senangnya di bagi dulu. Dilanting. Kamu jalan-jalan nak koyo. Bunda. Sini Bunda. Semua nih
Dulu itu sudah pernah Mbak Elsie itu ngajak ke panti, dulu sering dulu. Jadi itu sudah sebenarnya isu lama yang sempat terhenti. Dulu itu banyak mantan-mantan Elsie lawas itu, Gus kita diantar ke panti asuhan tanpa melalui manajemen bahkan. Mereka ngumpul ke duit dewe, ngumpul ke sembako, ngumpul ke beras, terus kemudian kita ke panti asuhan itu sering. Tapi herannya sekarang mbak sekarang nggak ada yang seperti itu. Kita mangkat dewe gitu. Gue mangkatnya yang tiradong. Kalau itu gampang dan itu fadilahnya luar biasa itu. Ana waka fil yatim hakata bil jannah. Saya dengan orang yang ngopeni anak yatim seperti dua jari ini di surga. Kanjeng Nabi dengan orang yang ngopeni anak yatim itu bersebelahan di dalam surga. Wow. Kalau mau seperti itu nggak usah melalui manajemen, nggak apa-apa, melalui manajemen juga nggak apa-apa. Kalau dari manajemen kan jelas setiap sebulan sekali itu Mas Andre itu ke rumah sakit itu nyari pasien-pasien kurang mampu kemudian ditambahke sama Guse, itu ada programnya. Nah mas-mas yang mbak-mbaknya itu kan bisa seperti itu. Ya kan nggak harus banyak-banyak. Katakanlah setiap hari Kamis mereka buka puasa kita nyumbang nasi bungkus, kan mampu sebenarnya kita itu. Mau ngawai desa selama ini ngeremehke itu loh persoalan ini. Kita bisa melakukan itu. Kan murah enggak? Katakanlah bocah siji ngetokke sego 5, kan mau murah berapa sih itu? Untuk bukani anak-anak di panti asuhan. Kita kirim ke sana. Mereka senang gitu. Gitu. Ya kan? Ayo, yang lain. Pula di jalan sebenarnya kecangkamu udah menua. Mbak Santri. Ya kayak itu dikasih sendok, ngambilnya gimana? Masuk kan nggerawuti kaya wong tantu. Cek satu. Dikasih sendok untuk ngambil itu. Teman-teman semua, di depan teman-teman sudah ada air zam-zam. Ketika kita minum air zam-zam ada doanya. Masih ada. Ya, saya tuntut ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaan min kulli da'in wa saqamin. Monggo. Ingat itu nek zam-zam. So buka teh tulang mobilnya ngeluwi. Iyalah, pondok dilawan. Ini dikasih sendok, ini malah mayuran lagi gitu. Kalau nasi ya bos, genteng. Oh, kalau ya nolong. Sana yang tusuk gigi loh. Supaya gini tusuk giginya gantian. Oh, tidak senang, tidak senang. Ini dikasih sendok ini. Tumpah. Dikenalkan Gus. Gus. Dikenal ke Apa nih?
matamu. Wah. Iya. Santri ya, yang bikin santri. Kenapa nih? Cemil. Saya. Wow. Wah. Terima pesanan. Apa Allah nang ditengok. Online ini bisa dipesan online. Biasanya cilok. Nyanyi lagi aja, Ustaz Bagi. Di burung mangan. Mas Kuncung, Dong, nyanyi dong. Pak Bagi nyanyi. Ayo, muhasabah. barangkali ada yang mau ngetip. Nyawer, nyawer. Nyawer, nyawer. Muhasabah cinta. Muhasabah cinta, Mas. Oh, oh. Muhasabah cinta agak lama dikit itunya. Awalnya. Oh, oh, Melatakan dulu. Lapangan. Oh, lapangan. Oh, wow, toh. Ayo, serahin Ustaz. Awalnya emang agak lama dikit, gak apa-apa. Nanti saya harapkan mas-masnya dan semuanya bisa sholat maghrib dulu baru pulang. Mumpung ning pondok. Gua rasa alasan gue aku main lanang kok main. Aku lagi dapat masalah. Oh.
Kayaknya nggak pernah ngeron kok, soalnya bagus Pak. Kalau tidak ada pertanyaan sebelum maghrib, barangkali ada yang mau foto-foto, kita tutup dulu dengan membaca doa kafaratul majlis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Subhanallah wa bihamdika wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta asyhadu an la ilaha astaghfiruka astaghfiruka wa atubu ilaik. wa atubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah, Maha suci Engkau ya segala Allah. puji hanya bagimu. Segala puji yang Tidak ada Tuhan kecuali Allah. tidak ada Tuhan. Kami memohon ampun hanya kepada Allah dan kami bertaubat hanya kepada Allah. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kehadirannya, mudah-mudahan Allah memaafkan kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah 6 menit lagi sudah maghrib. Saya harapkan bisa sholat berjamaah di masjid. Amin. Mau foto bareng? Foto di sini. Yuk, foto yuk. Jangan ada sini kalau gitu. Udah foto sini. Sekelayung-layung tangis sewon kang wedi mati Gusti Allah, kula nyuwun pangapura ning sayange ana ditumpake kereta jauh udane roda manungsa ditutupi ambyang-ambyang disirami anung Gusti Allah, kula nyuwun pangapura ning sayange wis ora ana.
Amit, Amit, lihat punggungnya. Set. Iya. Bersih. Orang yang pengen orang sesuai barang ngerangnya kan di kota. Sampai memutuskan keluar Wonosobo. Iki malam tato. Mulai yang memutus Mas Kulo yang Wonosobo. Ingin nang jenenge. Kita matur Mas. Bon asal tangga. Nambun. Ya insyaallah. Aku nyuwun banget pundi. Mana sebenarnya pundi? Pun garung.